Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan probabilitas dan statistika mengenai Lillie force, kolerasi, dan regresi, di mana metode tersebut kita gunakan untuk mengolah data COVID-19 provinsi di Indonesia pada tanggal 26 April 2020. Data saya dapat atau bersumber pada kompas.com. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana sistem kerja dari Lillie force. Dapat kita lihat saya sudah memiliki 20 data atau 20 provinsi yang terkonfirmasi COVID-19 dengan data yang sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk mencari nilai rata-rata, kita dapat menggunakan rumus average, kemudian menarik data yang paling kecil hingga yang terbesar. Nilai rata-rata ialah 398. Selanjutnya, untuk mencari nilai standar deviasi, kita dapat menggunakan rumus STD titik S, kemudian kembali menarik data terkecil hingga terbesar. Nilai rata-rata dan standar deviasi telah kita dapati. Kemudian untuk mencari nilai Z-score, kita dapat menggunakan rumus, yaitu mengambil data pertama terkonfirmasi, kurung data terkonfirmasi pertama, kemudian dikurang dengan nilai rata-rata yang diikat dengan dolar, kemudian tutup kurung dibagi dengan nilai standar deviasi yang juga diikat dengan dolar. Nilai Z-score awal sudah kita dapati. Untuk melengkapi kolomnya, kita dapat menarik tanda tersebut hingga ke bawah. Selanjutnya, untuk mencari nilai FZI, kita dapat menggunakan rumus norm dis, kemudian mengambil nilai awal Z-score, untuk melengkapi kolomnya sama dengan menarik tanda tersebut. Untuk nilai SZI, kita menggunakan rumus, yaitu mengambil nomor urut pertama data lalu dibagi banyaknya data yang kita miliki, yaitu 20. Lanjut kepada ABS difference. Rumusnya ialah ABS dalam kurung FZI awal dikurang dengan SZI. Lanjut, untuk mencari L hitung, rumusnya ialah max kurung nilai awal hingga nilai akhir. L hitung yang kita dapat adalah 0,303731128. Terdapat pada data ke-14, yaitu Provinsi Bali. Untuk mencari nilai L tabel, kita dapat melihat pada tabel Lillie force data ke-14 dengan konsentrasi 0,05, yaitu nilainya ialah 0,227. Oke, lanjut kepada langkah-langkah uji Lillie force. Yang pertama, hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Lanjut kedua, ketentuannya ialah data berdistribusi normal jika L hitung lebih kecil daripada L tabel. L hitung yang kita dapat adalah 0,3, sedangkan L tabel 0,2. Berarti L hitung lebih besar daripada L tabel. Kesimpulannya, data mendapati nilai Lillie force. Kita lanjut kepada kolerasi. Di sini saya sudah mendapati 20 data terkonfirmasi dan meninggal. Untuk mencari jumlahnya, kita dapat menggunakan rumus sum
Kemudian menarik data dari kecil hingga terbesar. Untuk jumlah dari data meninggal juga sama, itu sum untuk mencari nilai rata-rata average. Nah, untuk simpangan baku kita dapat menggunakan nilai stdef kemudian untuk nilai X rumusnya ialah terkonfirmasi dikurang dengan nilai rata-rata yang dikunci dengan dolar. Lanjut, untuk Y sama, hampir sama dengan nilai X dikurang, kemudian dikunci dengan dolar. Untuk nilai XY yaitu X dikali dengan Y. Kemudian untuk penjumlahannya kita dapat menggunakan rumus sum baiklah, kita sudah mendapati nilai jumlah rata-rata dan simpangan baku dari tabel tersebut. Untuk kolerasi Pearsonnya, di sini kita dapat menggunakannya ada dua cara, yaitu manual dan otomatis. Yang manual yaitu ialah bagi N itu adalah jumlah banyaknya data dikurang 1 dikali dengan XSX simpangan baku kali dengan inilah hasil dari kolerasi Pearson manual. Untuk kolerasi Pearson otomatisnya kita dapat menggunakan rumus Pearson, kemudian menarik data terkonfirmasi, koma, meninggal, lalu tutup kurung. Nah, untuk hasilnya itu sama, 0,99806198. Itulah hasil perhitungan data menggunakan Setelah kita mendapati nilai dari kolerasi, lanjut kepada regresi. Ini adalah tabel regresi berganda dua variabel dari data COVID-19 provinsi di Indonesia 26 April 2020. Baik, di sini untuk perhitungan X1 rumusnya ialah dikali dengan Y. Untuk X2 dikali dengan Y. X1 dikali X2. Untuk X1 pangkat 2 1, lanjut X2 pangkat 2. Nah, untuk melengkapinya kita dapat
memblok semua dan menariknya ke bawah. Ini hasilnya. Kemudian untuk sum itu rumusnya, untuk jumlah itu rumusnya sum kemudian kalian dapat menariknya ke samping. Oke, inilah hasil dari tabelnya. Setelah kita mendapatkan hasil regresi dari tabel tersebut, lanjut kepada langkah-langkah regresi linear berganda. Kita dapat mematokkan pada gambar yang ada di sebelah kanan ini. Untuk n nya itu awalnya 20, kemudian x1 nya itu 8. Oke. X1. Kemudian x2 lanjut x1 pangkat 2 x1 kali x2, kemudian x2 x1 kali x2 lanjut x2 pangkat x2. Untuk h nya itu y. Oke. Y x1 kali y x2 x2y. Kemudian di sini lanjut ke sini. Untuk tes A3 nya oke. Untuk det A itu rumusnya kita menggunakan md10 lanjut md10 lanjut md10 tentukan nilai B1 sama dengan det A1 bagi det A. Untuk nilai B2 det A2 bagi det A. Untuk nilai B3 det A3 dibagi dengan det A. Oke. Untuk regresi berganda
Rumusnya ialah Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 kali X3. Untuk X1 nya kita ambil pada nilai data ke 14 yaitu real. X1 nya itu adalah 4, kemudian X2 nya adalah 13. Rumusnya sama dengan, lanjut untuk mencarinya, rumusnya itu Y sama dengan B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1 nya ialah 4 ditambah B3 dikali dengan 13. Oke. Hasilnya adalah 79,55 78 1905. Untuk selanjutnya kita dapat membuatnya dengan ini, dengan data analisis. Kita pilih regresi ya, otomatisnya ya, input Y-rank, oke, X-rank, lanjut untuk outputnya kita letak di sini saja. Oke, untuk summary outputnya kita dapat lihat di sini. Kita lihat nilainya, det A nya, nilai B1 nya, det A1 dibagi det A B1 nya ialah 30,1558, sama ya. Lanjut itu ke nilai B2 nya juga sama, dan B3 nya pun juga sama. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.